Jujur deh aku baru pertama kali nyobain resep yang satu ini loh. Ternyata pisang mentah dibikin cemilan kayak gini rasanya itu jadi jauh lebih enak. Jadi pertama-tama untuk pisangnya aku potong-potong kecil kayak gini aja. Di sini aku pakai pisang kepok yang mentah ya bun. Kalau udah tinggal kita kupas aja bagian kulitnya. Nah setelah itu tinggal kita rendam aja di air bersih. Kalau udah tambahkan sedikit garam, tinggal kita cuci aja sampai semuanya itu benar-benar bersih. Lanjut aku mau goreng dulu pisang mentah yang sebelumnya udah kita potong-potong, digoreng sampai dia kecoklatan atau sampai dia matang kayak gini. Angkat lalu kita tiriskan dulu aja karena sekarang aku mau goreng dulu ada 2 buah tomat. Disusul dengan bawang merah, bawang putih dan juga percabean. Tinggal kita masak aja sampai setengah matang karena aku nggak mau ribet buat banyak cucian piring. Di sini untuk nguleknya aku di wajan aja. Setelah itu tambahkan garam, micin, gula pasir dan juga terasi matang. Ini tuh aku pakai terasi matang khas Bangka ya bun. Tinggal kita masak aja sampai benar-benar matang supaya nggak bau wangi. Nah setelah itu pisang yang sebelumnya udah digoreng tinggal kita tumbuk-tumbuk tipis aja kayak gini. Kalau udah tinggal kita goreng di minyak yang benar-benar panas. Gorengnya juga ini nggak usah terlalu lama karena sebenarnya ini udah matang ya bun. Dan serius deh ini tuh disajiin barengan sambelan kayak gini aja enak banget. Jujur aku baru pertama kali nyobain resep yang satu ini dan aku tuh langsung suka banget sama rasanya. Ini tuh bisa digadoin, bisa dibikin lauk makan juga. Cukup dimakan barengan nasi hangat kayak gini aja dan masya Allah ini tuh enak banget. Selamat mencoba resepnya di rumah dan semoga suka. Gak nyangka sih cuma nyampurin tahu sama telur bisa jadi menu seenak ini. 2 butir telur aku campurin dengan tahu, terus aku bejek-bejek kayak gini. Kalau udah selesai dibejek-bejek dan udah merata, tinggal aku kasih aja irisan bawang daun dan juga bawang putih yang aku parut. Kasih masuk kaldu, lada, garam, sama di sini juga aku mau tambahin baking powder. Masukin tepung terigu dan juga tepung tapioka, terus semua bahan dan bumbunya ini tinggal aku aduk-aduk aja sampai kecampur rata. Kalau udah kecampur rata, sekarang aku mau siapin kulit luarnya. Aku pakai kulit pangsit yang aku potong jadi 4 bagian. Nah setelah selesai dipotong-potong, tinggal isi aja bagian tengah dari kulit pangsitnya dengan cara dilipat kayak gini. Kalau udah selesai langsung aja digoreng di minyak yang udah dipanasin sampai crispy, matang dan kecoklatan di kedua sisinya. Buat adonan yang gak kebagian kulit nggak usah khawatir, bisa langsung digoreng aja kayak gini sampai kecoklatan. Kalau udah kecoklatan angkat lalu tiriskan. Terus di sini aku mau lanjut bikin sambelnya. Tumis bawang merah, bawang putih sama cabai. Kalau udah mulai matang baru masukin kacang tanah, terus diaduk-aduk sampai kacang tanahnya ini bener-bener matang. Kalau semua bahannya udah matang, angkat tiriskan, pindahin ke dalam chopper buat dihalusin. Tambahin gula merah, daun jeruk, terus kasih air dan blender sampai semua bahannya ini jadi halus. Kalau udah halus, aku mau lanjut tumis lagi. Kasih secukupnya air. Setelah airnya masuk, di sini aku mau tambahin gula, garam sama kaldu ayam. Aduk sampai mengental. Kalau udah mengental kayak gini, siap disajikan bersama dengan batagor yang tadi udah aku bikin. Asli ini enak banget masak sat-sat bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Kalian percaya nggak roti selembut dan seempuk ini bikinnya itu nggak pakai telur, nggak perlu pakai timbangan, kita pakai takaran sendok saja biar simple. Ini juga bikinnya nggak pakai mixer, cuma diaduk-aduk sebentar, uleni sebentar, bisa jadi roti selembut dan selumer ini. Rasanya juga enak, bikinnya simple dan gampang. Yuk kita bikin sama-sama. Pertama masukkan 13 sendok makan air biasa ke dalam gelas atau wadah. Ini aku pakai suhu normal, teman-teman bisa pakai susu full cream juga boleh ya. Kemudian kita tambahkan 1-2 sendok makan gula pasir. Di sini aku tambahkan 1,5 aja, sesuai aja dengan selera. Selanjutnya 1 sendok teh ragi instan. Di sini aku pakai merek Fermipan. Kita aduk-aduk sampai gula pasirnya larut. Jika sudah tutup, lalu diamkan kira-kira 10 menit. Nah ini jika sudah akan muncul buih-buih seperti ini ya, tandanya ragi masih aktif. Selanjutnya tambahkan pasta pandan secukupnya. Teman-teman boleh ganti dengan pasta rasa apa saja. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Jika sudah, kita siapkan bahan keringnya. Di sini ada 13 sendok makan terigu protein tinggi, atau kalau merek Bogasari itu biasanya ada tulisan cakra kembar ya. Nah, lalu kita masukkan adonan cairnya dan 5-6 sendok makan minyak goreng. Di sini aku pakai 5 sendok makan aja, tapi jika teman-teman ingin tambahkan 6 sendok makan juga boleh ya. Ya, tidak ngaruh ke adonan, tetap berhasil kok. Nah, ini diaduk-aduk sebentar. Jika sudah, kita akan uleni ya, sebentar aja. Ini uleninya itu cukup sampai tercampur rata aja. Tidak perlu lama-lama. Jika sudah tercampur rata, kita akan tutup dan diamkan selama 20 menit. Jika sudah 20 menit, kita buka lalu kita keluarkan gelembung udara yang ada di adonan. Jika sudah, kita akan bagi adonan menjadi beberapa bagian, sesuaikan aja dengan selera.
Di sini akan aku bagi menjadi 8 bagian. Jika teman-teman ingin ditimbang biar beratnya sama juga boleh, tapi di sini nggak ditimbang juga nggak apa-apa ya, kita kira-kira aja. Kunci roti ini berhasil, pokoknya teman-teman pastikan raginya itu masih aktif ya. Jadi kalau di awal itu tidak muncul buih-buihnya, berarti raginya itu nggak aktif dan harus ganti dengan ragi yang baru. Di sini akan aku bulat-bulatkan terlebih dahulu asal aja semuanya sampai selesai. Jika sudah, kita akan masukkan coklat batang. Di sini aku pakai dark coklat. Sesuaikan aja dengan selera, ukurannya mau lebih banyak lagi juga boleh ya. Oh ya, di sini teman-teman juga boleh ganti dengan selai rasa apa aja. Untuk coklat batang jika sudah dingin itu kurang meleleh ya. Jadi disarankan teman-teman pakai selai aja. Kalau udah masukkan ke dalam wadah, ini sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis, lalu tutup dan diamkan selama 20 menit. Jika sudah 20 menit, kita kukus. Untuk kukusannya jangan lupa panaskan terlebih dahulu, ini sudah dipanaskan. Kita akan kukus kurang lebih selama 25 sampai 30 menit. Jika sudah, kita angkat. Oh ya, ini aku menggunakan api sedang cenderung kecil. Pokoknya untuk kukusannya tutupnya alasi dengan kain ya, agar rotinya itu tidak ketetesan uap air, kecuali teman-teman pakai kukusan yang tutupnya tidak mudah menetes, jadi bisa nggak dipakai kain juga boleh. Nah ini hasilnya cakep banget, ini lembut banget teman-teman, asli sih enak banget. Cara buatnya juga simple, bahan-bahannya ekonomis ya. Coklatnya juga meleleh, ini enak banget teman-teman. Selain bahan-bahannya ekonomis, cara buatnya juga simple dan nggak ribet ya. Rasanya juga enak banget, semua kalangan dijamin bakalan suka. Semoga teman-teman suka dengan resep ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Modal tahu 5.000 aja bisa bikin nugget tahu sebanyak ini. Rasanya enak banget, bisa di frozen untuk menu sahur dan berbuka. Yang mau jualan juga bisa pakai resep ini. Langsung aja kita haluskan 6 buah tahu, aku pakai ukuran sedang. Kemudian aku bumbui pakai bawang putih, tambahin telur, pakai daun bawang, wortel parut. Untuk tepungnya pakai tapioka, maizena, terigu. Jangan lupa garam, gula pasir, lada bubuk, dan kaldu ayam. Kemudian ini tinggal kita campur rata aja pelan-pelan, ini nggak perlu ditambahin air lagi karena untuk teksturnya udah pas ya. Tinggal masukkan ke wadah atau ke loyang, ini kita ratakan sambil dipadatkan, kemudian kita kukus kurang lebih sekitar 25-30 menit atau hingga matang. Setelah matang biarkan dulu hingga benar-benar dingin. Setelah dingin kita potong-potong sesuai selera. Ini tuh hasilnya banyak banget ya teman-teman. Kemudian kita mau baluri atau kita lapisi dengan adonan basah pakai larutan terigu dan air aja. Kemudian baluri lagi dengan tepung panir. Sedikit ditekan-tekan biar rata dan menempel. Nah ini bisa banget mau langsung digoreng atau mau di frozen, simpan di wadah tertutup seperti ini. Saat ingin disajikan baru digoreng ya, karena dimakan hangat itu lebih enak. Nah ini dia nugget tahu kita udah jadi. Ini tuh bagian luarnya crispy banget, dalamnya lembut, rasanya enak. Pasti anak-anak suka. Cobain ya mom resepnya. Gak heran abang-abang yang jualan pisang crispy ini selalu rame pembeli, antriannya panjang banget. Gak kehitung deh omsetnya ya. Karena anakku suka banget jadi aku juga sering bikin di rumah. Ini kita pakai 12 buah pisang kepok atau sesuai selera aja. Karena ini aku mau buat sedikit jadi aku pakai 12 buah aja ya. Ini aku potong jadi 4 bagian seperti ini. Nah kalau udah hasilnya sebanyak ini, kemudian untuk tepungnya kita pakai 500 gram tepung terigu, tambahin garam, vanili bubuk, aduk rata. Kemudian mau kita ambil untuk adonan basahnya kurang lebih sekitar 2 centong ya. Ditambahin 300 ml air, aduk rata. Kita masukkan bertahap airnya sambil disesuaikan dengan kekentalannya, kita pakai kekentalan sedang aja. Biar warnanya makin cantik, tambahin pewarna makanan oranye. Opsional boleh pakai, boleh enggak. Tambahin juga gula pasir, aduk rata hingga larut. Kalau udah kita mulai proses penepungan. Kita masukkan ke bahan kering terlebih dahulu semua pisang
pisang yang sudah kita potong tadi, kemudian kita baluri hingga tercampur rata. Diawur-awur aja, nggak usah terlalu ditekan ya. Kalau udah, kita celupkan ke dalam adonan basah. Nah, teman-teman bisa lihat proses detailnya seperti di video. Kalau sudah terbaluri semuanya dengan adonan basah, kita masukkan lagi ke tepung kering atau adonan kering. Jadi 2 kali tepung kering dan 1 kali adonan basahnya ya. Ini tinggal kita awur-awurkan lagi, nggak usah ditekan ya teman-teman, cukup diawur-awurkan aja seperti ini. Langsung aja kita goreng. Jadi saat proses penepungan, minyak juga sudah kita panaskan ya. Kita masukkan satu persatu pisangnya, kita goreng hingga matang, golden brown, cantik, kuning keemasan seperti ini ya. Tuh kribo banget, kriwil banget. Kalau udah langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Nih pisang kriuknya udah siap disajikan. Cocok banget untuk ide jualan di mana saja tempatnya. Insya Allah laris manis semua kalangan, di sekolahan, untuk anak-anak ataupun untuk konsumen biasa juga ini jadi rebutan ya. Biasanya ditambahin topping kental manis dan meses seperti ini. Udah kebayang enaknya, nggak usah diraguin lagi. Nah, buat teman-teman yang lagi cari ide jualan, jangan bingung-bingung lagi. Bisa jualan pisang crispy ini, modalnya receh banget, tapi omsetnya nggak main-main. Semoga suka sama resepnya ya. Selamat mencoba dan terima kasih. Ide menu simple cocok banget nih buat sahur atau berbuka puasa. Pertama-tama aku campurin dulu telur bareng sama beras. Terus aku mau masukin irisan wortel, jagung pipil, aku juga masukin potongan bawang daun dan juga bakso. Tambahin 1 butir telur lagi, masukin cabai dan aku mau kasih bumbu nasi goreng instan. Terus aku tambahin air dan aku aduk-aduk sampai merata, lalu aku masak kayak masak nasi pada umumnya. Sambil nunggu nasinya matang, di sini aku mau siapin 1 buah dada ayam yang ukuran sedang, terus aku kerat-kerat kayak gini. Kalau dada ayamnya ini udah selesai aku kerat-kerat, mau langsung aja aku goreng di minyak yang udah aku panasin. Sambil nunggu dada ayamnya matang, di sini aku mau halusin bumbu, ada bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat, aku ulek bareng sama garam. Balik lagi ke dada ayam yang tadi udah aku goreng. Sekarang ini dada ayamnya mau aku suwir-suwir pakai garpu kayak gini. Kalau udah selesai disuwir-suwir, sekarang aku mau lanjut tumis bumbu yang tadi udah aku halusin. Aku tambahin jahe sama daun jeruk, terus aku bumbuin pakai gula, garam sama kaldu ayam. Aduk sampai bumbunya bener-bener matang. Kalau udah tambahin secukupnya air. Kalau airnya udah masuk, sekarang aku mau masukin juga ayam yang tadi udah aku suwir. Aku aduk ayam merata dengan bumbu, terus aku mau balik lagi ke nasi yang tadi lagi aku masak. Nah, buat bahan pembungkusnya di sini aku mau siapin daun pisang, terus bagian tengahnya ini aku isi pakai ayam suwir. Tinggal digulung-gulung aja kayak gini dan sematkan kedua ujungnya pakai tusuk gigi. Jangan lupa digunting biar makin rapi. Dan menunya udah jadi, praktis dan juga enak. Masak sat-sat bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resepnya. Punya pisang kematangan, daripada dibuang, dibikin menu kayak gini aja yuk. Pertama-tama pisangnya aku kupas dulu dari kulitnya. Setelah semua pisangnya ini udah selesai aku kupas dari kulitnya, mau lanjut aku pindahin ke dalam wadah buat aku lumatkan. Nah, setelah pisangnya ini udah selesai aku lumatkan, sekarang aku mau lanjut lelehkan margarin. Kalau margarinnya udah meleleh kayak gini, tinggal aku masukin aja pisang yang tadi udah aku lumatkan. Aku aduk-aduk merata pisangnya bersama dengan margarin. Kalau udah merata kayak gini, tinggal aku masukin aja susu cair. Kalau susu cairnya udah masuk, di sini aku mau tambahin tepung terigu. Aduk lagi sampai semua bahannya ini kecampur rata. Kalau udah kecampur rata dan ngegumpal kayak gini, sisihkan dulu aja karena aku mau lanjut siapin coklat batang. Coklat batangnya ini akan aku gunakan sebagai bahan isian. Tinggal aku ambil 1 sendok makan adonan, terus aku pipihkan dan aku isi pakai coklat batang, terus aku tutup sampai rapet. Kalau udah selesai ditutup kayak gini, tinggal aku celupin aja ke dalam larutan tepung terigu sama air. Setelah itu gulingkan ke tepung roti. Gulingkan sambil agak sedikit ditekan-tekan supaya tepung rotinya ini nempel sempurna. Kalau udah langsung aja aku goreng di minyak panas. Goreng satu persatu kayak gini sampai crispy, mateng dan kecoklatan. Kalau udah kecoklatan kayak gini, angkat lalu tiriskan. Ini enak banget, luarnya garing, dalamnya lumer. Masak sat-sat bareng PMC Cooking. Selamat mencoba resepnya.